Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Chandra Gunawan dan Dwi Rahayu akan mempresentasikan tentang fungsi dan tipe kepemimpinan. Yang pertama tentang fungsi kepemimpinan. Kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang sehingga ia mendapat suatu kehormatan, pengakuan, kepercayaan, ketaatan, dan kesetiaan dalam memimpin anggota untuk kehidupan dalam mewujudkan cita-cita bersama. Pemimpin adalah seseorang yang mampu memotivasi, mengajak, membujuk, serta mempengaruhi orang lain untuk tujuan bersama. Arti kepemimpinan Islam atau imamah merupakan sebuah konsep yang telah tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah, meliputi kehidupan manusia secara pribadi, berdua, keluarga, bahkan seluruh umat manusia yang berbasis kelompok. Konsep tersebut mencakup tentang cara memimpin maupun dipimpin sesuai ajaran Islam agar terjamin kehidupan yang lebih baik di dunia dan di akhirat yang dijadikan tujuan utama. Kepemimpinan Islam adalah fitrah bagi umat manusia serta dijadikan sebagai motivasi kepemimpinan yang islami. Dalam konsep Islam, kepemimpinan merupakan konsep interaksi, relasi, proses otoritas, kegiatan mempengaruhi, mengarahkan, dan mengkoordinasikan anggota baik horizontal maupun vertikal. Seorang berfungsi sebagai perencana dan pengambil keputusan, berfungsi sebagai koordinator yang memimpin, memotivasi, dan mengawasi anggota serta turut membantu tercapainya tujuan. Menurut Craig dalam Mullins tahun 1993 menyebutkan 14 fungsi kepemimpinan. Yang pertama itu the leader as eksekutif. Pemimpin sebagai eksekutor, dalam hal ini seorang pemimpin yang dijadikan sebagai koordinator dari kegiatan serta menjadi pengawas dalam pelaksanaan kebijakan. Yang kedua, the leader as planner. Pemimpin melakukan perencanaan dengan cara-cara yang diputuskan dan menghendaki sesuatu yang ingin dicapai oleh kelompok tersebut. Yang ketiga, the leader of policy maker. Pemimpin yang membuat tujuan dan kebijakan dalam suatu kelompok. Yang keempat, the leader as expert. Pemimpin mempunyai suatu keahlian sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya oleh anggota kelompok. Yang kelima, the leader as external group representative. Pemimpin berfungsi sebagai juru bicara, menjadi penghubung komunikasi dari kelompok. Yang keenam itu the leader as controller internal relation. Pemimpin berfungsi sebagai pengambil keputusan yang menentukan aspek-aspek khusus dari struktur kelompok. Yang ketujuh, the leader as prover your or reward and punishment. Pemimpin sebagai pengendali yang mengendalikan anggota dengan kekuasaan yang ia miliki untuk melakukan hukuman bagi anggota yang tidak taat aturan. Yang kedelapan itu the leader as arbitrator and mediator. Pemimpin sebagai pengendali dan penengah dari konflik antar pribadi dalam suatu kelompok. Yang kesembilan, the leader as exemplar. Pemimpin berfungsi sebagai model perilaku atau panutan bagi anggota, contohnya dalam menentukan sebuah kebijakan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan kelompok. Yang ke-10, the leader as symbol of the group. Pemimpin berfungsi sebagai seorang yang mampu membangun unit kelompok dengan cara menetapkan berbagai macam arah kebijakan secara rasional dan membuat kelompok menjadi lebih jelas dan terarah. Yang 11, the leader as substitute for individual responsibility. Pemimpin yang dapat mengganti personil dari anggota kelompok untuk kepentingan dan tanggung jawab dalam mengambil keputusan. Yang ke-12, the leader as ideologis. Pemimpin secara proporsional berfungsi sebagai sumber yang dapat dipercaya karena memiliki nilai dan standar perilaku bagi individu dalam suatu kelompok. Yang ke-13, the leader as father figure. Pemimpin berfungsi sebagai tempat menampung berbagai keluh kesah perasaan secara
positif bagi setiap anggota. Yang ke-14, the leader as scapegoat. Pemimpin berfungsi sebagai target yang dapat menimbulkan agresi dan permusuhan bagi suatu kelompok. Ya, selanjutnya adalah tipe atau gaya kepemimpinan. Yang pertama, tipe otoriter. Tipe pemimpin yang otoriter adalah tipe seseorang pemimpin yang ingin berkuasa sendiri atau sewenang-wenang kepada setiap anggotanya. Nah, tipe pemimpin seperti ini mengharuskan para anggota itu untuk taat dan patuh terhadap aturan dan perintah yang ia berikan, sehingga dalam masa kepemimpinan para anggota merasa adanya tindakan sewenang-wenang dan membuat mereka merasa tidak nyaman. Yang kedua adalah tipe demokrasi. Tipe pemimpin demokrasi adalah tipe pemimpin yang selalu membutuhkan partisipasi, kritik, dan saran dari para anggota demi berjalannya sebuah kebijakan dan program-program yang direncanakan. Tipe pemimpin demokrasi dia lebih kepada meminta partisipasi para anggota agar kegiatan, kebijakan, dan program yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan dari para anggotanya sehingga tercapai tujuan dari suatu kelompok tersebut. Selanjutnya adalah tipe paternalistik. Tipe pemimpin paternalistik ini ialah seorang pemimpin yang memiliki jiwa seorang bapak. Pemimpin seperti ini mengayomi anggota dan memposisikan diri sebagai orang tua dari anggota kelompok. Akan tetapi, dalam tipe pemimpin yang paternalistik, maka seorang pemimpin itu menganggap bahwa anggota itu tidak akan bisa menjadi sumber informasi bagi kelompoknya. Jadi, para anggota itu tidak memiliki motivasi untuk memberikan ide atau saran yang kreatif untuk mengembangkan suatu organisasi atau kelompok tersebut dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya adalah tipe karismatik. Nah, tipe pemimpin yang karismatik merupakan karakteristik yang khas bagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang karismatik memiliki daya tarik yang sangat memikat bagi para anggota sehingga dapat memimpin dengan daya tarik tersebut. Nah, seorang pemimpin dengan tipe pemimpin karismatik ini menyebabkan para anggota itu merasa kagum atau mengagumi dia tanpa sebab. Jadi karena karismatiknya, para anggota merasa nyaman dan merasa terkagum-kagum atas apa yang telah dilakukan atau perilaku yang dilakukan. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir adalah tipe laissez-faire atau bisa disebut dengan tipe pemimpin yang bebas kendali. Nah, dapat dikatakan seorang pemimpin yang bebas kendali yang memiliki tipe laissez-faire ini memberikan kebebasan kepada anggotanya tanpa adanya aturan atau kebijakan yang terikat dalam suatu kelompok atau organisasi. Jadi ibaratnya seorang pemimpin itu hanya mendapatkan sebuah jabatan di dalam suatu organisasi tanpa dia menggerakkan anggotanya, dan dia itu membebaskan anggotanya itu mau berbuat apa, itu terserah anggotanya. Jadi seperti itu. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.